Ia menemukan sumbernya, sebuah sarang lebah liar, menggantung di celah batang pohon lapuk yang hampir roboh. Madu kental berwarna keemasan menetes dari celahnya, bercampur dengan cairan hitam pekat yang tidak biasa. Rasa lapar dan dorongan naluriah membuat Ling itu mendekat. Ia tahu lebah akan menyerang, tapi bulunya yang tebal akan menahan sengatan mereka. Dengan satu tebasan cepat, cakar tajamnya merobek sarang itu. Lebah-lebah keluar dengan kemarahan, melayang-layang di sekelilingnya, menyengat tanpa henti. Namun, Ling tidak peduli. Lidahnya menjulur, menjilat madu yang mengalir di kulit kayu. Manis, hangat, seketika rasa nikmat menjalari tubuhnya, menghilangkan dingin yang menusuk tulangnya. Ia menjilat lagi, dan lagi, hingga tidak menyadari sesuatu yang lebih mengerikan telah menggerogoti tubuhnya, sesuatu yang lebih kecil dari lebah, lebih sunyi dari angin malam, tetapi lebih mematikan daripada taring serigala. Hari berlalu, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Ling itu merasa lelah lebih cepat dari biasanya, otot-ototnya yang kuat mulai terasa berat, penglihatannya berbayang, dan telinganya yang tajam kini seringkali gagal menangkap suara buruan. Ia mengabaikan rasa itu, menganggapnya sekadar kelelahan. Namun, malam-malam berikutnya, tubuhnya semakin melemah. Ia mulai kehilangan kepekaannya terhadap bahaya. Biasanya, ia bisa merasakan keberadaan pemangsa dari kejauhan, tetapi kini ia seringkali terlambat merespons. Bahkan, ketika seekor serigala melewati daerah perburuannya, ia hanya menatap tanpa rasa takut, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dalam kegelapan, parasit yang mengalir bersama madu itu berkembang biak di dalam otaknya. Mereka mengambil alih sistem sarafnya, mengendalikan pikirannya perlahan-lahan. Ling itu mulai bertingkah aneh. Ia tidak lagi berburu seperti biasa, malah berjalan tanpa arah, menyusuri hutan dengan langkah goyah. Ia bahkan mencoba memakan daun kering dan ranting, sesuatu yang seharusnya tidak pernah dilakukan oleh seekor predator. Beberapa minggu kemudian, Sang Ling tidak lagi sama. Ia menjadi bayangan dirinya yang dulu, tulang-tulangnya menonjol dari balik bulu tebal yang kini kusut dan kotor, cakarnya yang dahulu tajam kini lemah, tak lagi mampu menerkam mangsa. Di sebuah tempat yang bersalju, tubuhnya yang kelelahan menyerah. Ia jatuh di tepi sungai beku, napasnya tersengal, matanya yang dahulu penuh kewaspadaan kini kosong, seakan tidak lagi mengenali dunia di sekitarnya. Jauh di dalam tubuhnya, parasit kecil itu telah menang. Mereka telah mengubah predator tangguh menjadi makhluk lemah yang bahkan tak mampu melawan dingin malam, dan di antara bayangan pepohonan, sesuatu yang lain mengintai, seekor serigala, matanya berkilat lapar. Dalam sunyi malam, tanpa perlawanan, siklus alam kembali berputar. Ling yang dulunya pemburu, kini menjadi yang diburu, dan hutan, seperti biasa, tetap melanjutkan nyanyiannya yang abadi, tanpa belas kasihan. Di jantung hutan belantara yang lebat dan dingin, seekor Ling tergeletak di antara akar-akar pohon besar. Tubuhnya yang dahulu perkasa kini hanya bayangan dari kejayaannya. Matanya yang dulu tajam kini sayu dan berair. Napasnya tersengal, seolah udara pun enggan memasuki paru-parunya yang lemah. Selama berminggu-minggu, parasit telah menggerogoti tubuhnya. Awalnya hanya rasa gatal dan sedikit luka di kulitnya, tapi perlahan, penyakit itu menyebar. Parasit itu menggali masuk ke dalam dagingnya, meninggalkan luka-luka bernanah yang tak kunjung sembuh. Setiap langkah terasa bagai siksaan, setiap tarikan napas seperti duri yang menusuk dari dalam. Dahulu, ia adalah pemburu yang tangguh. Lompatan-lompatannya lincah di atas batu dan dahan, cakarnya mencengkeram mangsa dengan kekuatan mematikan. Tapi sekarang, bahkan mengangkat kepalanya saja terasa mustahil.
tak ada lagi kelaparan yang memaksanya berburu. Karena tubuhnya menolak untuk menerima makanan, ia hanya bisa berbaring, menunggu akhir yang tak terelakkan. Angin malam berdesir pelan, membawa suara-suara hutan yang perlahan menjauh dari kesadarannya. Mata Ling mulai tertutup, jantungnya berdegup lemah. Hanya satu hal yang tersisa, kesunyian yang kelam. Namun, dari kejauhan, suara langkah kaki terdengar, pelan, hati-hati, mendekat ke arahnya. Ling terlalu lemah untuk membuka matanya sepenuhnya, tapi ia masih bisa merasakan getaran di tanah. Itu bukan langkah hewan lain, bukan ancaman yang datang untuk membunuhnya lebih cepat. Itu manusia. Seorang pria dengan pakaian lapangan lusuh berdiri di dekatnya, wajahnya penuh debu dan kelelahan. Namun sorot matanya menunjukkan ketulusan. Ia sudah sering menjelajahi hutan ini, memahami ritmenya, memahami kehidupan yang berdenyut di dalamnya. Dan kini, di hadapannya, ia melihat seekor ling yang hampir tak bernyawa. Pria itu berjongkok, mengamati luka-luka ling dengan hati-hati. Bau busuk dari infeksi menusuk hidungnya, membuatnya sadar bahwa hewan ini tak punya banyak waktu. Ling menggeram pelan, insting terakhirnya berusaha menolak sentuhan asing. Namun, tubuhnya bahkan tak mampu mengangkat cakarnya lagi. Ia pasrah. Dengan lembut, pria itu menyentuh bulu Ling, merasakan detak jantungnya yang melemah. Keputusan harus diambil cepat. Jika ia meninggalkan Ling di sini, hewan itu akan mati dalam hitungan jam. Jika ia membawanya, mungkin ada secercah harapan. Dengan gerakan terlatih, pria itu merogoh ranselnya, mengeluarkan selembar kain tebal dan membungkus Ling yang gemetar kedinginan. Ling ingin memberontak, tapi tubuhnya tak lagi mampu. Untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang hangat menyelimutinya, sesuatu yang tidak mengancam, tidak menyakitinya. Pria itu mengangkat Ling dalam gendongannya, melangkah cepat meninggalkan hutan yang gelap. Dengan setiap langkah, Ling merasakan tubuhnya semakin ringan, seolah beban kematian yang membayangi perlahan mereda. Di kejauhan, cahaya dari perkemahan kecil mulai terlihat. Harapan kecil menyala di tengah kegelapan. Mungkin, malam ini bukanlah akhirnya. Mungkin, masih ada kehidupan yang menunggunya di luar sana.